Indonesia dinilai mengalami degradasi dalam penegakan hukum. Hukum kerap dijadikan sebagai senjata politik untuk kepentingan tertentu. Hal itu membuat hukum saat ini sedang berada di titik nadir. Pembuatan atau revisi peraturan dan perundang-undangan saat ini dilakukan oleh dan untuk kepentingan politik, bukan supremasi hukum itu sendiri. Melihat kegelisahan yang terjadi saat ini, Nurcholish Madjid Society menggelar diskusi bertajuk Hukum sebagai Senjata Politik. Nurcholish Madjid Society menilai topik yang diangkat kali ini sangat penting untuk didiskusikan di tengah perilaku para elit negeri yang cenderung menggunakan hukum untuk kepentingan politik semata. Omi Komaria Madjid yang membuka kegiatan itu mengatakan, ada kalangan yang melakukan pembusukan hukum untuk kepentingan elektoral dan mengesampingkan etika demi keperluan politik pribadi. Bahwa republik ini sudah kehilangan cirinya sebagai negara hukum, sebagai negara yang berdasarkan rule of law. Maaf, saya pura-puranya tahu hukum tapi nggak tahu sebetulnya. Yang telah diletakkan sebagai fondasi oleh pendiri republik dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Kemudian spirit utama negara hukum telah hilang karena rule of law telah pada kenyataannya telah berubah menjadi rule by law. Teliti saya kalau saya salah. Kemudian jadi negara kekuasaan dipraktekkan dengan mengabaikan spirit utama dari negara hukum. Kemudian yang ketiga adalah bangsa Indonesia sudah kehilangan karakter bangsa. Karakter bangsa ini bisa kita tunjukkan pada praktek politik dan kekuasaan yang brutal yang menghalalkan segala cara. Tujuan apapun, untuk dan demi apapun, selalu dapat menjustifikasi dengan secara licik, sehingga mengabaikan atau tidak peduli lagi dengan kepantasan etis dan keutamaan moral bangsa. Sementara menurut Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat Riyarkara, Frans Magnus Suseno, moralitas, etika, dan integritas merupakan syarat utama bagi seorang pemimpin di Indonesia. Sesudah sekian tahun Indonesia merdeka, akhirnya berkat perjuangan mahasiswa dan tidak hanya mahasiswa, Indonesia berhasil menginstall demokrasi, hak-hak asasi manusia ke dalam undang-undang dasar dan dalam realitas dan dalam undang-undang dasar. Saya kira pasal 1, 2 akhirnya ditulis bahwa negara adalah negara hukum, Indonesia adalah negara hukum. Ini suatu kemajuan yang luar biasa. Sampai sekarang masih ada yang mempertanyakan apakah hak asasi manusia itu tidak terlalu individualistik dan nonsens seperti itu di dalam masyarakat sekarang. Tentu hak asasi manusia itu amat perlu karena kita semua sudah diindividualkan. Kita tanpa KTP kita bisa berdiri di depan polisi dan tidak diakui bahwa kita ini ada. Di sekolah itu sejak SD anak
dilatih untuk memperhatikan ranking, dan kalau misalnya kita dalam ujian mau sosial dan membantu teman yang mengalami kesulitan dalam menjawab, malah dua-duanya dihukum sebagai tidak jujur. Kita tanpa tempat kerja masing-masing tidak bisa hidup dari gotong royong dan sebagainya. Jadi hak asasi manusia itu amat sangat penting itu. Kalau nyata-nyata dihormati, berarti kehidupan bersama kita adalah kehidupan yang etis, yang manusiawi, yang membanggakan.